Udah tebel dah pokoknya. Itu sampai dekat kepala gue tuh, ngeri juga tuh. Malaysia itu sudah memikirkan 20 tahun yang akan datang itu tempat ini akan jadi apa. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romplay Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kali ini kita ngebahas tentang wiring ya. Wiring kalau di Indonesia itu kabel ya. Yang sampai sekarang tuh apalagi itu hari kan di tempat kita di Indonesia itu di Jakarta. Itu sebenarnya berita ini udah berapa minggu lah yang lalu ya. Itu terjadi kecelakaan dan mengenai mahasiswa kalau nggak salah, mengenai orang lah, kena orang lah gitu. Jadi bahayanya wiring itu atau kabel itu sangat bahaya banget. Namun sampai sekarang, sampai di tahun 2023 menjelang 2024 itu masih banyak wiring yang berkeliaran atau kabel-kabel yang berserabutan di jalan-jalan Jakarta itu. Ya, kan ada yang bilang tuh di komenan tuh, kamu mainnya kurang jauh. Iya, gue memang mainnya kurang jauh karena gue tahu hanya di tempat-tempatnya orang kaya, di perumahan-perumahannya orang kaya yang kabelnya itu ditanam. Coba kalian ke tempat-tempatnya orang-orang yang menengah ke bawah. Beda dengan Malaysia guys. Lu mau di tempat manapun di Malaysia ini udah, ya ada tapi rapi. Ada yang di luar tapi rapi guys, nggak berserabutan, nggak kayak di Indonesia. Dan sekarang udah sudah mau hampir, karena Malaysia sedikit demi sedikit itu merapikan wiringnya. Dari dulu memang mungkin di tahun 2070 di tahun 70-an mungkin 80-an mungkin Malaysia masih banyak wire berserabutan. Tapi kalau sekarang udah nggak ada seperti itu guys kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia tuh masih, wah, ini dia videonya guys, biar nanti gua dikira ngefitnah lagi, cerita bohong lagi. Ini dia guys ceritanya guys. Di Jakarta nih kabel semrawut udah lazim, udah wajar. Kecuali di perumahan orang kaya, itu baru tuh semua kabelnya dalam tanah. Tapi kalau di jalan, mau di Senopati pun kabelnya semrawut. Ini semrawut karena emang nggak ada regulasinya. Regulasinya ya kurang jelas. Ada yang ngatur perizinannya, tapi buat perawatannya nggak ada. Jadi pas dipasang mungkin rapi, tapi lama-lama tuh ditambel nambah terus kabelnya, makin parah. Ya kalau penyedia jasa, ya mana mau keluar duit lebih kan buat nata. Itu kan kabelnya macem-macem tuh, banyak perusahaan jadi semrawut dah. Itu kalau di tendean tuh ya, ada tuh satu tuh kabelnya atau udah tebel dah pokoknya. Itu sampai dekat kepala gue tuh, ngeri juga tuh. Lihat di trotoar sih, bukan di jalan, cuman ya kayaknya udah semrawut bener tuh. Kalau kemarin kan di Antasari sampai ada yang kenapa-napa itu. Iya, di Antasari yang gue lihat tuh tebel bener kabelnya, kayak gimbal anak reggae, tau gak lo? Kabel ini kalau orang di sini sudah kesal setengah mati sama orang yang punya kabel nih. Dibenaran berkali-kali dinaikin, disewa pakai uang sendiri, kumpulin dari ruko ke ruko, dinaikin pakai alat karena tenaga orang sudah nggak muat, nggak bisa, nggak mempan. Datang lagi, kendor lagi, tarik lagi. Nah begitu terus, kita ngadu kemana? Kalau dulu zamannya Ahok, 3 nomor WA ada semua. Ini hari ngadu, besok langsung kerjain. Sekarang ngadu ke gubernur nggak punya nomor WA. Lurah belakang angkat tangan, nggak bisa. Mau kemana Pak? Yang ada cuma kesal di hati. Ini membahayakan sekali. Kalau kita nggak naikin, saya yang pede segini, nyentuh, undang nyentuh, harusnya sudah disiapin, masukin ke dalam semua nih. Tapi nggak tahu kerjanya begitu lelet banget ya. Dari beberapa tahun lalu sudah digali nih, katanya mau masukin semua ke dalam. Sampai sekarang kok nggak kelar-kelar ya dia. Masuknya ke dalam, sampai kayak gitu. Cuma geletakan aja, nggak sampai ke dalam banget. Ya terutama pihak-pihak yang berwenang lah, pemerintah harus perhatikan ini bahayakan orang. Pengguna jalan terutama
pengendara juga, orang-orang sekitar yang punya ruko-ruko ini bahaya sekali. Kedua yang punya kabel lah, jangan mau untungnya doang. Untungnya gede nih, kita yang bahaya. Kita nggak dapat apa-apa, bahaya yang kita dapat, iya nggak? Solusi paling mantapnya memang kayak di perumahan orang kaya, dalam tanah. Cuman ya gue paham susah, gue paham, paham gue. Dan juga nih ya, kalau misalnya ada perubahan regulasi, semua kabel mesti di tanah, trotoar bakal dibongkar tuh, pasti bakal macet dulu tuh. Sebenarnya sekarang DKI ini udah bikin rancangan perdanya yang ngatur ini nih, tahun 2021. Itu diatur buat pemindahan atau pemasangan kabel. Jadi perdanya udah mau ada, belum kelar. Diatur tuh di situ, nanti penambahan kabel baru dan yang lama itu mesti di bawah tanah pelan-pelan. Dia tuh disebutnya kabelnya ditaruh di bawah tanah lewat jaringan utilitas terpadu. Itu diatur tuh di bab 5 pasal 18 tentang perkabelan pokoknya dah. Ya, keren juga ya. Jadi lu bayangin tuh, kalau perdanya udah kelar, nanti mungkin dalam 10 tahun ke depan nih ya, kita ngelihat Jakarta tuh kabelnya udah pada bagus tuh dalam tanah semua. Amin. Dan regulasi itu dibuat pada tahun 2021. Itu karena waktu itu gubernurnya Anies Rashid Baswedan itu tidak mempunyai dasar untuk menanam, untuk merapikan waya yang berserabutan itu, kabel-kabel berserabutan itu, dan akhirnya dibuatlah perda atau peraturan daerah untuk merapikan wiring itu. Perda itu ya peraturan daerah yang sengaja dibuat oleh Anies Rashid Baswedan agar di seluruh Jakarta agar wiring itu rapi, kabel-kabelnya itu rapi, nggak bersemrawut seperti itu gitu. Dan tujuannya agar wiring itu ditanam di bawah tanah gitu. Ya seperti di Malaysia. Karena pada waktu itu gubernurnya itu Anies Rashid Baswedan itu melihat seperti Putrajaya dan Kuala Lumpur, karena banyaknya sudah yang ditanam di bawah tanah gitu. Jadi Jakarta maunya seperti Kuala Lumpur atau Putrajaya seperti itu dulunya di tahun 2021 gitu. Karena pada waktu itu ya, wah, hingga sekarang guys 2023 gitu. Karena perbedaannya ketika di Malaysia sama Indonesia itu, kalau Malaysia ketika membuat satu bangunan atau membuat satu tempat bangunan, satu daerah bangunan gitu, Malaysia itu sudah memikirkan 20 tahun yang akan datang itu tempat ini akan jadi apa, dan jalannya seperti apa, kabelnya seperti apa. Beda sama di Indonesia. Indonesia itu yang penting jadi dulu, kedepannya ya udah pikir ke depan gitu. Jadi nggak ada pemikiran masa jangka panjang. Ini bukan gua yang ngomong, tapi banyak dari politikus kita yang berbicara seperti itu. Jadi itu perbedaan dari cara membangunnya Indonesia dan cara membangunnya Malaysia gitu. Di Malaysia memikirkan 20 tahun yang akan datang dan 30 tahun yang akan datang. Tetapi kita tidak memikirkan itu semua gitu. Itu bedanya guys. Itu kenapa sudah di tahun-tahun sekarang itu di Malaysia ini udah wiringnya udah rapi, pembangunan jalannya. Coba lihat cara pembangunan jalannya, bangun MRT-nya itu sangat ini guys, terstruktur banget, bagus banget gitu. Dan dunia sudah mengakui itu semua gitu. Caranya Malaysia itu sangat betul gitu, dan bahkan menjadi poros, menjadi contoh untuk dunia dalam pembangunan di negara manapun gitu. Gitu guys. Ini beda banget dengan Malaysia. Kalau kalian pernah ke Malaysia, pernah ke datang Kuala Lumpur lah, nggak usah jauh-jauh gitu. Kalian pasti tahu bedanya di tempat kita dengan di sini gitu. Ini dia guys. Di sini aku tidak ada melihat kayak kabel-kabel yang kayak kabel-kabel yang iya benar. Kayak gini berserabut yang banyak banget dia cabang-cabangnya ke sana. Tapi kalau di Malaysia ini aku tidak ada melihat, ada tapi tidak
terlalu banyak kabel. Adapun aku lihat dari kabel 2 sampai 4 kabel gitu. Ya, ini betul sekali ya. Sari pun terkadang lihat di perumahan, kawasan perumahan di Malaysia, paling ada satu tali saja, sometimes juga tak ada sama sekali. Kenapa di sini kabelnya tak ada? Macam itu ya. Mana kabelnya? Kemana kabelnya? Macam itu ya teman-teman. Nah, kira-kira kemana ya kabelnya? Oke, kita tengok lagi. Karena kenapa nggak ada kabel berkeliaran, nggak ada kabel semrawut di Malaysia itu? Karena di Malaysia itu sudah menggunakan cara-cara penanaman kabel itu kalau nggak salah sejak tahun 2000 sejak tahun 80-an. Jadi udah dimulai itu semua gitu. Sedangkan kita jauh tertinggal dari itu karena Malaysia sudah memikirkan 30 tahun, 20 tahun yang akan datang itu sudah dipikirkan oleh orang-orang yang dahulu kala gitu. Sedangkan kita tidak memikirkan seperti itu gitu. Jadi tidak memikirkan 20 tahun, 30 tahun yang akan datang itu apa yang akan terjadi. Iya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi setidaknya kita mempersiapkan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Di Malaysia itu seperti itu. Itu jelas perbedaannya kita sama Malaysia, guys. Jadi kita itu nggak bisa untuk seakan-akan kita ini lebih bagus, lebih ini. Kalau kita di ini kita ambil satu persatu, cara membangunnya aja kita udah jauh ketinggalan gitu. Udah jauh ketinggalan. Caranya gitu udah jauh ketinggalan kita gitu. Bener. Iya, kalau ini pengakuan dari banyak pakar infrastruktur, pakar pembangunan ya di Indonesia sendiri yang mengakui bahwa kita itu sudah jauh tertinggal dari Malaysia. Karena di Malaysia itu mindsetnya, pemikirannya itu udah 30 ke 20 tahun yang akan datang. Ketika mereka membangun sesuatu, pemikirannya udah 20 tahun ke 30 tahun yang akan datang. Tapi kita tidak gitu. Pokoknya jadi ya seperti itu udah. Ini udah tahun 2023 tapi wiring atau kabel-kabelnya itu masih semrawut seperti itu. Kalian bisa tonton sendiri tadi kan. Bahkan udah berapa korban yang terkena oleh kabel-kabel yang semrawut itu. Banyak sekali guys gitu. Jadi makanya gue selalu ngomong, kenapa sih harus malu kita untuk mencontoh Malaysia. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.